perencanaan atau planning, target, goal, atau improvement. Ini contoh perencanaan yang saya buat di depan papan tulis. Perencanaan sebelum kuliah jangka pendek. Jangka pendek ini nih yang bagian sini. Ini yang disebut dengan jangka pendek. Jadi perencanaan minggu pertama sekarang saat ini nih kita punya waktu sisa 7 minggu. 7 minggu terdapat 49 hari. 49 hari. Jadi kalau kita mau hitung hari 49 hari, kalau hitung minggu 7 minggu. Sekarang kita punya waktu saat ini, sisa waktu untuk kita melihat target, goal dalam 7 minggu ini. Jadi target pertama yang misalnya kita buat dalam 1 minggu, minggu ke-1 kan ada 7 minggu. Jadi minggu ke-1 kita targetnya kita putuskan taruh prefix. Di sini kan saya contoh, tapi kembali ke teman-teman mau taruh targetnya apa, prefix atau kelas kata juga bisa. Tapi contoh di sini saya taruh prefix, suffix dan konfiks. Jadi prefix, suffix dan konfiks ini dalam 1 minggu tuh teman-teman belajar latihan sampai targetnya sampai bisa, sampai kuasai materi ini, prefix, suffix dan konfiks. Ini sampai artinya sampai bisa ada peningkatannya. Jadi sehabis 1 minggu itu, setelah 1 minggu habis itu kita harus kembali evaluasi apa yang kita sudah belajar. Kita evaluasi kembali materi-materi yang kita sudah belajar supaya kita melihat ada peningkatan kemajuan ke tidak selama 1 minggu kita belajar. Ada kemajuan, ada peningkatan ke tidak. Kita lihat kalau memang belum ada 1-2 hal yang kita lupa dalam 1 minggu itu, berarti kita perlu ambil kembali lagi untuk supaya kita kuasai materi semua sedetail-detail lebih dalam lagi. Kalau misalnya kita punya target memang sudah memenuhi semua, kita sudah bisa kuasai prefix, suffix dan konfiks lebih dalam lagi, berarti kita naik lagi ke level yang berikut, yaitu ke minggu yang kedua. Jadi evaluasi itu dilakukan saat minggu yang pertama sudah habis. Sehabis minggu harus evaluasi, lihat peningkatannya. Setelah itu naik ke level berikut, minggu yang kedua. Minggu yang kedua di sini contohnya kelas kata, nomina, verba, adjektiva dan adverbia. Jadi yang saya taruh di sini hanya contoh. Jadi ketika teman-teman punya perencanaan yang teman-teman sudah buat itu, mau taruh prefix atau frasa di minggu kedua juga, itu kembali ke teman-teman mau susun rencana seperti apa. Tapi di sini hanya contoh yang saya tulis. Kelas kata, ini minggu yang kedua, kelas kata terdapat nomina, verba, adjektiva dan adverbia. Jadi di dalam perencanaan atau planning tersebut ini kita punya target atau goalnya itu dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu, jadi minggu pertama sudah goal. Minggu yang kedua dalam waktu 1 minggu itu kita harus punya goal. Seperti sini kelas kata punya goal. Jikalau ada kitab apa ketertinggalan 1-2 hal seperti nomina, mungkin verba, adjektiva dan adverbia kita sudah hafal, kita sudah kuasai, tapi nomina kita masih kesulitan untuk kuasai materi nomina. Nomina artinya kata benda. Itu kita perlu kembali lagi ambil sampai kuasai nomina, verba, adjektiva dan adverbia, baru kita melihat apakah ada peningkatan di situ atau tidak. Goal targetnya itu
sesuai harapan kita atau tidak. Kita bisa melihat situ. Sehabis 2 minggu ini, 2 minggu yang akan mendatang. Kalau memang ada peningkatan, targetnya sesuai harapan atau targetnya, berarti kita bisa lanjut lagi ke minggu yang ketiga. Minggu yang ketiga frasa dan klausa. Frasa dan klausa juga demikian seperti minggu kedua dan ke-1. Jadi frasa dan klausa ini juga kita harus kuasai semua. Jadi ketika kita sudah kuasai frasa dan klausa di minggu yang ketiga, otomatis minggu yang kedua dan 1 materi yang ada di sini kita sudah kuasai semua. Itu otomatis kita sudah kuasai semua. Jadi frasa dan klausa di minggu ketiga kita lihat peningkatan, apakah memang ada kemajuan dalam materi frasa dan klausa. Kita kembali evaluasi sehabis minggu itu. Setelah memang kalau ada peningkatan, kita lanjut lagi di minggu yang keempat. Perencanaan di minggu yang keempat adalah materinya kalimat majemuk setara dan kalimat tunggal yang tadi kita pelajari. Namun ini hanya contoh. Kalimat majemuk setara dan kalimat tunggal. Mungkin saat kita belajar hari ini tidak maksimal, maksudnya tidak banyak tuh, tapi dalam perencanaan kita itu kita bisa cari sampai sebanyak mungkin. Cari yang tidak kita belajar saat kita belajar di sini. Sebanyak mungkin. Baru kalau memang ada peningkatan apa yang kita belajar kita sudah kuasai, berarti kita lanjut lagi ke minggu yang berikut, yaitu minggu kelima. Minggu kelima di sini konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang yang kita sudah pernah belajar. Mungkin suatu saat kita bisa lupa karena yang kita belajar kadang kita tidak belajar sampai mahir. Artinya tidak sampai mahir, tidak sampai ahli. Jadi dalam target 1 minggu untuk konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang, ini apa yang kita belajar tuh kita bisa memahaminya lebih dalam lagi. Contohnya misalnya kita latihan tuh kita latihan dengan menulis sambil menjelaskan. Sambil menjelaskan baru kita bisa memahami sedetail-detailnya supaya kita bisa kuasai materi tersebut tuh sedalam-dalamnya. Itu minggu yang kelima. Konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Kalau memang ada peningkatan atau kemajuan, kita lanjut lagi ke minggu yang ke-6, yaitu target kita konsep pembagian dengan pengurangan. Konsep pembagian dengan pengurangan sehabis 6 minggu, setelah 1 minggu, kemudian sehabis 1 minggu itu kita kembali evaluasi lagi apakah memang konsep pembagian dengan pengurangan ini kita sudah kuasai benar-benar, kita sudah memahami betul-betul atau tidak. Itu sehabis 1 minggu kita kembali periksa kembali lagi yang kita sudah belajar. Mungkin dalam satu hari kita taruh mungkin waktu belajar pagi sore 2 jam. Jadi pagi misalnya kita belajar nomina, ini contoh saja tuh, contoh rencana ini kan contoh nomina 2 jam, sorenya verba kata kerja, paginya kata benda. Jadi dalam satu hari 2 jam.
Baru hari yang berikutnya 2 jam itu kita pakai belajar untuk apa? Adjektiva dengan adverbia misalnya. Setelah itu dalam 7 hari itu begitu berturut-turut kita belajar. Kita belajar sampai materi yang terakhir siap 1 minggu tuh kita kembali periksa lagi. Misalnya kita mulai dari hari Senin, dalam 1 hari 2 jam kita belajar. Hari Selasa begitu lagi, hari Rabu begitu, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggunya kita periksa kembali lagi. Apa yang saya belajar di hari Senin? Kembali periksa lagi. Baru apa yang saya belajar di hari Selasa? Kembali periksa. Artinya begitu kita evaluasi kembali. Misalkan kalau kita lupa atau kita ada ketertinggalan 1-2 materi atau 1-2 hal, kita kembali lagi belajar lagi supaya dalam target yang 1 minggu kita sudah tahu materi yang ada tuh kita sudah mahir, sudah memahami, memang betul-betul sudah kuasai. Jadi itu tujuan dari perencanaan dan minggu yang ke-6. Terus minggu yang ke-7 nih perkalian dengan pembagian. Ini juga demikian. Seperti tadi yang saya sudah kasih contoh. Artinya dalam 1 minggu, minggu yang ke-7 nanti ke terakhir akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Akhir bulan ini bukan, tapi mungkin Agustus ke apa minggu yang ke-7 ini? Mungkin sudah Agustus. Nanti minggu yang ke-7 ini sama juga kita melihat kita punya target peningkatan nanti habis 1 minggu. Jadi dalam 7 hari itu kita belajar, ya tidak harus seperti tadi saya bilang dalam 1 hari pagi sama sore 2 jam. Tapi kembali ke teman-teman mau taruh 1 jam, tidak dipaksakan juga. Kalau kita mungkin belajar baru rasa stres atau ini, kita bisa taruh ya setidaknya 1 jam dulu atau 30 menit. Belajarnya sedikit-sedikit. Baru sebentar lagi kita kembali buka buku lagi belajar. 30 menit atau 55 menit. Itu contoh. Tergantung ke teman-teman kembali. Besoknya seperti itu lagi. Mungkin lusanya harus ada peningkatan sedikit. Mungkin tadinya 5 menit. Lusanya kita bisa taruh waktu belajar itu 30 menit. Baru selanjutnya minggu yang selanjutnya lagi kita bisa taruh waktu 1 jam dalam 1 hari. Minggu yang selanjutnya kita bisa taruh waktu 2 jam dalam 1 hari. Jadi di situ terdapat juga peningkatan. Dari hari ini misalnya kita belajar 2 jam, ya besok ada peningkatan kita belajar 3 jam. Jadi target goalnya di situ. Itu minggu yang ke-7. Jadi yang tadi saya jelaskan ini seputar jangka pendek. Seputar jangka pendek, perencanaan atau planning, target goal. Kemudian jangka menengah ini artinya kita kembali melihat. Jadi jangka menengah ini di sini diambil dari 2 minggu punya. 2 minggu dari sini nih. 2 minggu, materi 2 minggu ini. Jadi kita punya target jangka menengah itu tuh 2 minggu. Dari 2 materi yang ada di sini. Prefix, suffix dan konflik serta kelas kata, nomina, verba, adjektiva dan adverbia. Jadi target kitanya tuh dalam 2 minggu yang sudah kita belajar, kita pernah belajar tuh setelah 2 minggu tuh kita melakukan evaluasi.